Oke, perkenalkan nama saya Laude Abdul Jadi. Di sini saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengajukan tugas struktur data mengenai basic Java. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bisa buat file baru dulu. Ini data struktur Java. Oke, Java. Nah, di sini sudah ada to-do yang kita harus kerjakan. Ini kita bisa pindahkan ke dalam file data struktur yang kita baru buat. Oke. Nah, kita akan buat sesuai yang ada di to-do kita ini. Tapi pertama-tama kita harus buat data struktur dan public static void main untuk sebagai output. Dimulai dari to-do pertama. Buat deklarasi variable data integer. Kita disuruh membuat variabel yang berisi tipe data integer atau bisa dibilang number. Di sini kita bisa integer, artinya value-nya number, lalu copy. Di sini kita ambil nama variabelnya. Ini sudah jadi. Integer struktur baris itu artinya sebuah variabel yang cuma berisi number. Di sini kita mungkin bisa lihat isinya. Struktur baris. Setelah itu, jika ingin menjalankan program, kita harus melakukan compiling dan menentukan dengan menggunakan Java, lalu nama filenya, yang tunggu, dan di sini akan terbuat file baru data struktur yang berupa .class. Kita bisa lanjut juga mulai merun programnya data struktur. Nah, masuk. Jadi variabel ini cuma bisa diisi oleh tipe data number atau integer. Lalu mungkin kita bisa misalkan di sini number one. Yang kedua, buatlah deklarasi variabel dan tipe data string bernama kata baru. Di sini kita copy nama variabelnya, number 2. Untuk membuat tipe data string, kita harus menggunakan string, lalu nama variabel, dan kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Nah, ini kita bisa copy value-nya. Lalu masukkan value-nya. Jangan lupa tutup tanda kutip, titik kutip. Jadi kalau Java itu sangat perlu program tiap line program yang dibuat itu harus ditutup oleh titik koma. Kata baru. Sini kita bisa langsung tab kata baru. Mungkin kita bisa lihat hasilnya di sini. Ini dia agak besarkan di sini.
Nah, tiap ada perubahan di sini kita harus melakukan compile ulang agar perbaruannya itu masuk ke dalam program yang baru kita buat. Oke, Java data struktur. Oke, terbuka, terbuat. Ya, tipe data kata betul. Nah, kalau tipe data string ini kita cuma bisa masukkan value-nya itu berupa string atau teks gitu, atau karakter. Selain itu nggak bisa. Bisa kita isi number juga, dia bakal kebaca error. Ada error di sini. Mismatch cannot convert integer to string. Jadi emang kita harus mengisinya dengan teks atau string. Oke, next. Nomor 3 ya. Array satu dimensi dan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 0, 7, 10, 20, dan 23. Oke. Untuk membuat array itu dalam Java kita perlu menggunakan dilihat dari tipe data pertamanya itu. Dia kita perlu integer sebagai inisiasi tipe data integer. Lalu untuk membuat array kita tinggal kurung siku, lalu nama variabelnya 4 angka. Oke, dan memasukkan value-nya itu 10, 70, 20, dan 23. Kita bisa kopas di sini. Oke, nah untuk membuatnya itu cukup berbeda mungkin dari yang bahasa pemrograman yang kita sering lihat. Nah, kalau di Java itu kita menggunakan kurung awal baru value-nya, dan jangan lupa titik koma. Nah, ini kan berupa tipe data integer. Kalau misalnya kita ubah menjadi string, nah, akan ada error. Errornya itu sama seperti yang tadi, dia nggak bisa masukkan value string ke dalam tipe data integer. Oke. Di sini kita bisa menggunakan sistem outline lain untuk melihat value-nya. 4 angka, 4 angka. Oke. Nah, di sini kita bisa nah, di sini kita harus import array-nya dari java.util.array. Oke. Lalu toString dan nama variabelnya 4 angka. Oke, kita lihat lagi outputnya. Nah, jangan lupa compile, nama file, selesai, lalu run programnya. Oke, muncul. Mungkin kita bisa kasih spasi di sini. Nah, jangan lupa compile dan run programnya. Nah, terlihat di sini dia membentuk array satu dimensi. Oke. Jangan lupa menambahkan ini. Oke, selesai. Nomor 3 sudah selesai. Sekarang nomor 4. Oke, nomor 4 itu buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dan nama angka. Oke, nama variabelnya angka. Tipe data string. Nah, dia jadi menerima string atau teks atau karakter yang terdiri dari 3 baris, 3 kolom yang isi baris dan kolom berisi angka berikut 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Oke, kita buat saja. Nah, dari situ tuh kita meminta
tipe data string. Lalu di sini permintaannya itu adalah array 2 dimensi. Array 2 dimensi itu atau bisa kita bilang juga array of array. Jadi arraynya di dalam array. Ya, seperti itu. Oke, untuk membuatnya itu kita ini membuat kurung siku dan kurung siku lagi. Ini artinya array of array. Oke, lanjut. Nama variabelnya angka. Kita ini buka. Ini array luarnya atau wrappernya. Mungkin kita bisa bilang seperti itu. Di koma. Lalu masukkan angka selanjutnya 135 partnya. Nah, kalau kita lihat 3 baris 3 kolom, berarti dari soal ini kita ambil 3 nomor 3 value maksud. Nah, dia ditolak karena dia bukan berupa string. Itu kita tinggal tambahin kutip saja untuk berupa value string. Oke, selanjutnya 14, 19, 20. 14, 19, 20. Oke, kita ubah lagi ke string. Oke, lalu 22, 27, 29. Oke, 22, 27, dan 29. Oke. Nah, karena kita ini ada di dalam array, artinya value-nya itu ada di dalam sebuah array. Nah, kita nggak bisa langsung seperti ini sih. Nggak bisa langsung angka sebenarnya bisa saja langsung array to string. Nah, cuma ada kekurangannya untuk di bagian outputnya. Oke, kita compile dulu. Java compile. Oke, lalu run programnya. Oke, nah, ya bentukannya kayak gini. Jadi untuk mendapatkan output ini, kita bisa menggunakan sebenarnya ada dua cara. Deep to string. Oke, kita coba deep to string. Nah, deep to string bisa pakai itu. Atau yang lebih manual itu kita menggunakan cara looping. Oke. Oke. Ini kenapa error? Oh, tidak error. Oke. Nah, untuk yang di sini kita bisa sistem masuk angka indeks I atau indeks keluarnya, lalu indeks J atau yang di dalamnya. Dan di sini kita kasih jarak. Oke. Oke, kita bisa coba ini. Java compile. Java data structure. Oke, nah keluar outputnya bisa seperti itu. 135, 14, 19, 20, dan 22, 27. Nah, seperti itu caranya. Ya, di sini ada dua cara untuk mengeluarkan outputnya. Oke, kita kasih jarak dulu.
Nah, oke, ini tuh artinya new line atau line baru berarti, atau baris baru. Di sini untuk memberikan jarak antara output. Oke, di sini kita bisa kasih nama array dua dimensi atau nama variabel saja, angka. Oke, sudah. Compile dan lagi. Jadi oke, selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5, buatlah deklarasi link list dengan nama list angka yang memiliki list seperti ini ya. Oke, yang isinya, yang value-nya itu 22, 19, 44, 60, dan 72. Oke, kita bisa langsung buat saja. Nah, untuk membuat link list, kita harus menggunakan linked list. Nah, ini kita import dari java.util atau java utility. Nah, di sini kita untuk mendeklarasikan tipe datanya atau value-nya itu tipe value-nya, kita bisa menggunakan kurang lebih, lalu nama value yang diinginkan. Nah, di sini saya mau isi integer, dan lalu list angka. List angka ini nama variabelnya. Oke. Dan nah, di sini kita buat new linked list, tutup, kurung, jangan lupa titik koma. Oke. Nah, untuk menambahkan value-nya, sebenarnya bisa langsung ke sini, cuma kita mungkin pakai cara manual saja, yaitu dengan nama variable dot dan value-nya. Oke, 22. Kalau di sini kita lihat ada 5 value ya. Kita ambil salah satunya, masukkan value-nya, titik koma. Nah, di sini kita ya set out v berapa value yang kita mau isi. Oke, di sini ada 22, 19, 19, terus 44, 44, lalu 60, 60, dan terakhir 72. 72. Nah, untuk mendapatkan output link list itu cukup mudah, tinggal sistem output line, lalu di sini kita kasih penanda list angka untuk sebagai penanda dia variabelnya, dan tambah nama variabelnya angka. Oke, kita coba compile. Java compile, lalu output. Oke, keluar. Oke, cukup dari sini semua, kita sudah mengerjakan semua. Mungkin ya ini baru basicnya saja, cuma kedepannya mungkin ya, masih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih.